Haleluya, puji Tuhan untuk saudara yang menyaksikan ibadah live streamingnya dari rumah, juga saudara yang ada di tempat ini. Mari sebelum kita masuk lebih dalam ibadah ini, kita mau bersatu hati di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah yang layak disembah. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, sehingga Tuhan pada saat ini, Tuhan pada hari ini, Tuhan masih memberikan kepada setiap kami nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami masih boleh Tuhan datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian, penyembahan dan rasa syukur kami ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami masuk ke dalam ibadah ini, sucikan kuduskan hati kami ya Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami yang kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan Yesus. Mari sucikan kuduskan kami Bapa, karena kami mau Tuhan Yesus ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dalam keadaan Tuhan layakkah Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Karena kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa Allah kami adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Sehingga Tuhan, mari lahirkan kami Bapa, agar Tuhan pujian penyembahan kami ini Tuhan dan doa-doa yang kami naikkan Tuhan boleh sampai ke hadirat-Mu ya Bapa. Berkati juga para jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini dari rumah. Berkati mereka Bapa, jamah hati mereka agar melalui ibadah ini Tuhan Yesus, roh mereka bisa Kau jamah Tuhan, sehingga mereka Tuhan Yesus boleh merasakan sukacita dan urapan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya ke dalam saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kita mau angkat pujian Allah Roh Kudus. Kita mau persiapkan hati kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Kami rindu Kau selalu dalam hidup kami Tuhan. Jamalah ku rindu hadir.
Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kami mau selalu Tuhan Yesus mempergunakan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Jadikan kami Tuhan alat-Mu Tuhan, jadikan kami hamba-Mu yang setia Bapa untuk selalu menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan. Jadikan kami semakin setia Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menggunakan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bukti kebaikan kasih Tuhan yang sampai saat ini Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, yang sampai saat ini Tuhan masih kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ada di tempat ini Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami masih ada di tempat ini Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Bapa, kami masih boleh ada di tempat ini Bapa. Kami masih boleh Tuhan dengan sebebas-bebasnya menghirup udara Tuhan. Kami masih boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan melalui kesehatan yang saat ini kami terima Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan Yesus kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus jamah hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Siap kami Tuhan yang mulai lemah Tuhan Kau kuatkan. Siap kami yang berbeban berat Kau legakan di dalam nama Tuhan Yesus. Siap kami yang sakit Tuhan Kau berikan kesembuhan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Kau Tuhan ada keselamatan, di dalam Kau Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Kau ada berkat-berkat yang boleh kami terima Bapa. Jadikan kami Tuhan Yesus semakin setia Tuhan. Jadikan kami tahu Tuhan menjadi pemuji dan penyembah-Mu Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh selalu layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami tahu banyak orang iblis yang tidak suka akan kehadiran anak-anak Tuhan menaikkan pujian penyembahan. Karena memberi satu hati mengatakan mengajukan roh yang bukan berasal dari Tuhan, kedapatan kemajuan dan berkuasa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang boleh bertata atas pujian penyembahan kami Bapa. Tempat ini Tuhan hanya Engkau Tuhan yang memagari dan untuk bungkus, sehingga tidak ada Tuhan roh iblis yang mengintervensi ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Tuhan pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian anggur baru tercurah di tempat ini. Murah
Di hadapan Tuhan sebentar lagi kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah yang layak disembah. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan kami masih boleh menaikkan pujian, penyembah dan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, di tengah keadaan dunia Tuhan yang saat ini sedang banyak kekhawatiran Bapa, khususnya dengan pandemi yang terjadi Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Kau yang memberikan kepada setiap kami Tuhan ketenangan di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya kami punya Allah yang boleh kami andalkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Walaupun Tuhan banyak statement di luar sana Tuhan yang mengatakan bahwa corona ini tidak akan pernah hilang, tapi kami percaya Tuhan Allah kami lebih besar dari apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi Bapa. Biarlah Tuhan pandemi ini boleh Tuhan segera berlalu, Tuhan boleh segera berakhir Tuhan di Indonesia, bahkan di dunia ini Bapa. Biarlah melalui kejadian ini Tuhan Kau buat Tuhan banyak manusia sadar Bapa bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berharap, kami boleh bersandar, kami boleh berserah Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh Tuhan menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami Bapa akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai Bapa gembala di tempat ini Bapa pendeta dari RSDP Kampung Bolo Tuhan. Pakai hamba-Mu secara luar biasa, urapi hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini Bapa, itu boleh menjadi firman yang menguatkan jemaat-Mu Tuhan. Itu boleh menjadi firman Tuhan yang mengenyangkan jemaat-Mu, bahkan seluruh orang Tuhan Yesus yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, mari berbicara di tempat ini Tuhan. Siap kami siap untuk ditegur melalui kebenaran firman-Mu. Siap kami siap Tuhan untuk dibenahi melalui kebenaran firman-Mu. Dan siap kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus, hanya ke dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di tempat ini, kita mengangkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku Tuhan di tangan-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu, jadikanku alat dalam rumah-Mu Tuhan, dan ku dalam rumah. Inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan, hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu Tuhan, seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Dapat pujian dari dalam katakan bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan. Bentuklah seluruh kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, jalanku memuliakan nama. Katakan ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Sungguh besar kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia menyertai dan menuntun memimpin hidup kami. Sehingga pada hari ini kami Kau gerakkan, Kau ingatkan untuk beribadah kepadamu di dalam rumah ibadah kami di gereja GBI Yesus Trust Ministry ini Tuhan.
hari ini bagian kami sudah kami berikan kepadamu di dalam pujian penyembahan, di dalam doa. Biarlah pujian penyembahan kami, doa-doa kami itu menembus ruang kudus-Mu, bahkan menembus sisi hatimu. Bahkan Kau mau menyedengkan telingamu, menerima pujian penyembahan kami, dan doa menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa, hari ini mampukan kami Tuhan untuk memiliki telinga seorang murid. Mampukan kami Tuhan untuk bisa fokus, konsentrasi, diajar dalam kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga setan tidak akan berkuasa mengintervensi hati dan pikiran kami, membuat kami malas, membuat kami ngantuk, bahkan membuat kami tidak fokus. Hamba-Mu dalam keterbatasan Kau pakai secara luar biasa. Hamba-Mu tidak punya apa-apa, tapi karena kasih karunia-Mu di bawah tuntunan dari pimpinan Roh-Mu, hamba-Mu mau taat. Pakai hamba-Mu secara luar biasa sebagai saluran berkat di dalam pengajaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada kami, karena kami siap ditegur dan diberkati. Damai sumurun siap dibata Jehovah, imana mengarah moti hati-hati dan pikiran tadi bagasan Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang menguatkan, menerangi, dan memberkati kita di dalam Kristus Yesus. Kita yang percaya katakan amin. Shalom. Luar biasa, hari ini kita tidak pernah bersungut-sungut, berbantah-bantah, atau menolak untuk kita berada di dalam kesulitan, untuk kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Nah, hari ini kita masih di dalam koridor peraturan pemerintah. Kita beribadah di gereja secara live streaming dari keluarga gembala dan jemaat gereja Yesus Teras Misteri, bahkan saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming ini. Saya berdoa agar kasih karunia Tuhan dan berkatnya serta penyertaannya sempurna, sehingga kita tetap boleh taat, sehingga kita boleh tetap setia, sehingga sebelah kiri kita terubah 10.000 orang, sebelah kanan 10.000 orang, tapi kita tetap setia. Amen. Dan kita tetap berdiri tegar menghadapi persoalan-persoalan yang menerpa kita, silih berganti, kita tetap teguh dan tegar. Amin. Amen. Karena ada Allah yang Maha Kuasa yang melindungi dan memelihara kita di dalam berkat-Nya. Amin. Amen. Nah saudara, hari ini kita rayakan hari Pentakosta, hari pencurahan daripada Roh Kudus, di mana di dalam ini sudah dinyatakan. Dia bilang, Nabi Mika dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa ada seorang lahir juru selamat untuk saudara dan saya dan untuk dunia. Dia lahir tidak berdosa, dia hidup tidak berdosa, tapi dia mati secara luar biasa menanggung dosa saudara dan saya. Dia mati, dikuburkan, bangkit, yang pada tanggal 21 yang lalu kita rayakan hari kebangkitannya, hari kenaikannya. Dan dia sebelum naik ke surga, dia mengatakan kepada saudara dan saya dan murid-muridnya agar menjalankan visi misi Bapaknya, menjangkau jiwa, pergi seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan mereka menjadi muridku, dan baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah amanat yang diberikannya. Dan dia berjanji bahwa dia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya dan bagi orang-orang yang percaya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berjanji tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim piatu tidak punya pemimpin. Dia akan mengutus Roh-Nya ke dunia untuk menuntun dan memimpin hidup saudara dan hidup kita, sehingga kita bisa menikmati, memuaskan roh kita dalam memuji menyembah Tuhan di dalam tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah saudara, pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya minta saudara salah satu orang Kristen untuk membacakan firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 1 ayat
Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 begini firman Tuhan dengan judul Perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Terima kasih. Sudah sampai tanggal 13 ya. Terima kasih. Orang yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan adalah orang yang diberkati. Amin. Nah saudara, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya dan disaksikan orang percaya. Dia berjanji, "Aku akan kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya." Dia juga berjanji, "Kau tidak akan kubiarkan tidak seperti anak ayam kehilangan induknya, seperti orang yang tidak punya bapa dan bapaknya ataupun yatim piatu. Tapi akan dia utus Roh-Nya untuk menuntun dan memimpin saudara dan saya." Nah, pencurahan Roh Kudus ada ciri-cirinya. Pencurahan Roh Kudus itu pada saat itu dia datang berserta seperti lidah-lidah api dan hingga memenuhi para murid-muridnya. Ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka berbicara roh, berbicara yang sama sekali tidak ada yang mengerti, tapi ada yang mereka mengatakan. Kenapa mereka rasul-rasul ini berbicara seperti bahasa kita? Nah, artinya banyak pada saat ini orang yang sudah mendapat karunia berbahasa roh, itu banyak kita tidak mengerti. Itu adalah bahasa manusia. Tapi karena dari itu, ketika ada orang berbahasa roh, ada orang yang banyak orang tidak mengerti, tapi ada pula orang yang diberikan Tuhan talenta untuk mengartikan bahasa roh itu. Karena Tuhan tidak pernah berbicara yang tidak pernah berbicara kepada murid-murid atau pada orang percaya yang tidak dapat dimengerti. Saudara sepaham dengan saya? Halo. Nah, artinya Tuhan selalu mengajar, menuntun dan memimpin kita di dalam Roh Kudus. Dia tidak pernah berbahasa yang tidak kita bisa mengerti. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di gereja ada orang para hamba Tuhan yang sudah mendapat karunia bahasa roh, kita kadang-kadang nggak mengerti itu bahasa apa artinya. Tapi ada orang juga yang dikasih Tuhan karunia untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Tapi satu hal saudaraku, bahasa roh itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya, bukan bahasa yang diberi atau diberi les bahasa roh. Hati-hati. Bahkan kadang-kadang para hamba Tuhan, para pekerja yang belum menerima karunia bahasa roh sudah belajar dan mengeluarkan kata-kata bahasa roh yang pernah dia dengar, padahal dia belum dapat karunia itu. Halo, yuk.
Di sini ada beberapa hal yang saya cermati, bahwa karunia bahasa roh, pencurahan Roh Kudus itu dimiliki, harus adalah milik daripada orang percaya. Tapi berbahasa roh, tidak semua orang percaya dapat karunia bahasa roh. Maka dari itu pencurahan Roh Kudus, saya pelajari dan cermati, pencurahan Roh Kudus dapat diterima. Yang pertama adalah pencurahan Roh Kudus dapat diterima oleh orang percaya. Coba baca ayat yang kelima. Ayat kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Orang-orang yang saleh. Pencurahan Roh Kudus akan diterima oleh orang-orang yang kudus, karena Roh Kudus akan mau menuntun dan memimpin hidup kita karena kita kudus. Amin. Yuk mari, bahwa pencurahan Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya, sehingga orang percaya itu menambah imannya, dia bisa berbahasa roh. Maka dari itu ada beberapa hamba Tuhan, saya dengar kesaksiannya, dia bisa dan pernah mengalami berbicara secara direct, secara langsung dengan Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Padahal dia nggak tahu tuh Tuhan berbicara, belum tentu tuh berbahasa Indonesia atau bahasa Batak. Tapi Tuhan berbicara dengan bahasa dia, dan orang yang mendengarkannya, yang dia berbicara, sudah diberi pengertian untuk mengartikan bahasa Tuhan. Maka dari itu, bahwa di dalam pelayanan banyak orang berbicara sesuai dengan kehendaknya. Sehingga pelayanan itu tidak menghasilkan buah. Tapi orang yang pelayanan, yang melakukan pelayanan sesuai dengan bahasa kehendak daripada yang kita sembah, kita pasti mengalami buah. Nah saudaraku, yang pertama tadi, bahwa pencurahan Roh Kudus dapat kita cermati. Roh Kudus dapat dicurahkan kepada orang yang percaya. Yang kedua, Roh Kudus dapat dicurahkan kepada orang yang hidupnya kudus. Amin. Contohnya begini saudaraku, ini masalah Yesus pelayanan di dunia. Mari datang kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kuku yang kupasang adalah ringan. Minta apa saja yang kau minta, kau akan, di dalam namaku kau akan memperoleh. Artinya, kalau dia mengatakan mari datang kepadaku, Allah kita Yesus ini adalah yang kudus, dia hidup dan pelayanan tidak pernah melakukan dosa, dan dia tidak pernah mengenal dosa, artinya dia kudus. Dia mau kita orang berdosa yang tinggal di dalamnya menghasilkan buah di dalam pertobatan, sehingga kita hidup, kita boleh kudus sebagai orang yang kita puji dan sembah. Amin. Contohnya, ilustrasinya begini saudaraku, ibarat gelas. Gelas itu kalau kotor, ada kotoran, ada lalat di dalamnya, kita nggak mau pakai gelas itu kan, sehingga dia nggak, kita nggak mau menuangkan air ke dalam gelas yang ada lalat kita minum. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika dia lihat kita nggak hidup kita tidak kudus, dia nggak mau. Roh Kudus itu pun nggak mau, karena dia Allah yang tidak mau didoakan, Allah yang tidak mau dibikin berdosa, kompromi dengan dosa. Artinya ketika kita meresponi panggilan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, Roh Kudus
pasti menuntun dan memimpin. Bahkan ketika kita sudah menyediakan tempat bagi Roh Kudus di dalam pribadi kita, Dia masuk tinggal di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia bisa sebagai ibarat cleaning service, bersih-bersih ya. Oh, ini orang masih ada tipu-tipunya sedikit. Oh, ini masih suka berjudi. Oh, ini suka selingkuh, suka berzina. Itu Dia bersih. Dia mau jadi cleaning service, menguduskan kita, karena kita adalah pribadi yang mau menyerahkan hidup kita untuk dikuduskan dan dimuliakan. Amin. Nah, saudara, pencurahan Roh Kudus yang kedua tadi dia bilang, Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang yang taat dan setia di bawah pimpinan dan tuntunan daripada Roh. Tuhan tahu nggak? Saudara dan saya yang sudah memiliki Roh Kudus, Dia tahu masih dalam pribadi kita masih ada keegoan. Dia tahu bahwa di dalam kehidupan kita masih ada roh pemberontakan. Maka dari itu orang yang mau bisa menerima karya Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus itu ke dalam kehidupan kita adalah orang yang mau taat dan setia, mau mengikuti peraturan daripada pimpinan daripada Roh Kudus. Dia nggak mau. Ketika kita mau mencuri, dia bisikin ke hati kita, jangan, kau nanti berdosa. Tonton kita paksakan kita mencuri, dia nggak mau. Itu roh pemberontak, roh penolakan terhadap tuntunan dan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang setia dan menuntun hidup kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita menghasilkan buah di dalam pelayanan kita. Bahkan kita setia untuk menambah buah-buah roh di dalam pribadi kita. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut tapi daging kita adalah lemah. Kita akan bisa taat dan setia di bawah tuntunan daripada Roh Kudus kalau kita sudah bisa mampu menyalibkan kedagingan kita. Yang ketiga tadi, Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang yang taat dan setia di bawah tuntunan dari pimpinan Roh Kudus. Yang keempat, pencurahan Roh Kudus diberikan kepada orang yang mau mengemban amanat agung. Apa itu amanat agung? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba. Matius 28 ayat 19 sampai 20 begini firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, terima kasih. Orang yang mampu mengemban amanat agung pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, menjadikan orang yang diinjilkan menjadi murid dan melakukan perintah-perintah Tuhan serta membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Maka dari itu, halo para hamba Tuhan, halo para pendeta, halo para gembala, jangan coba melakukan melayani Tuhan tanpa di bawah tuntunan daripada Roh Kudus. Kita melayani Tuhan tanpa di bawah tuntunan dan pimpinan, tanpa taat dan setia di bawah tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, tanpa hidup kudus, tanpa kita percaya bahwa Dia menyertai hidup kita di dalam pelayanan kita. Pelayanan kita adalah sia-sia. Orang yang mau dapat menerima pencurahan Roh Kudus, talenta dan karunia berbahasa roh, dan yang lain-lain adalah orang yang mau taat, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yuk, tadi hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus.
Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya. Kedua, Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang hidupnya kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang taat dan setia di bawah tuntunan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang keempat, Roh Kudus dicurahkan kepada kegunaannya untuk mengemban amanat agung, menjadikan orang menjadi murid Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang, para pendeta dan para hamba Tuhan, mengajar, memuridkan, membaptis, selanjutnya tidak digembalakan, sehingga banyak orang yang sudah terima Kristus masih hilang dan binasa. Karena Yesus mengerjakan sesuatu tuntas, begitu juga Tuhan Yesus menghendaki kita melakukan pelayanan harus tuntas, bukan hanya untuk memenangkan dan memeteraikan, tapi tidak mengembalakan. Yuk, responi firman Tuhan ini agar kita mengerti apa yang dikehendaki Kristus, apa yang dikehendaki Bapa, apa yang dikehendaki Roh Kudus untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang diinginkannya dapat kita penuhi dan kita genapi di dalam kehidupan, di dalam pertobatan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih di mana kami sudah dikenyangkan roh kami di dalam firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam betul hati kami agar menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya cakap mendengar dan merenungkannya, tapi kami mampu Kau pakai untuk melakukannya, sehingga kami menjadi Injil yang hidup, menjadi suratan yang terbuka, pencurahan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan ketaatan, kesetiaan bagi kami untuk mentaati perintah-perintah daripada Roh Kudus-Mu. Kami mau dipimpin, kami mau dibentuk oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Jangan pernah beranjak rohmu dari kehidupan kami, karena kami Kau tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak akan menerima keselamatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Hamba-Mu berdoa untuk keberadaan dari kami, bangsa dan negara kami hari ini, yang masih belum mengizinkan kami untuk beribadah di dalam rumah doa-Mu Tuhan. Doa kami kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah dan mengikuti ibadah live streaming di gereja GBI Yesus Christ Ministry. Berkati, lindungi dan sertai dan berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berkati Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Seberapa rupiah pun persembahan kami itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sambil mata persembahan dijalankan, kita berangkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kesyapkan
Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh Tuhan menjadikan kami pribadi Tuhan yang lebih baik lagi. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh selalu menerangi kami, yang memberikan kami kekuatan dan memberkati kami. Kau juga berkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan kepada firman Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, tambahkan lagi visi misi daripada-Mu kepada Gembala kami tempat ini Bapak. Berikan kepada Bapak Gembala kami umur, panjang dan kesehatan. Biarlah hikmat Tuhan boleh selalu Tuhan tambahkan agar Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini boleh menggembalakan para jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu di tempat ini dengan baik Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kau berkati anak istrinya, Kau juga berkati para pelayan di tempat ini Bapak. Biarlah boleh Tuhan Yesus selalu di dalam jalan Tuhan yang menuruti Tuhan setiap perintah-Mu ya Bapak. Kami juga telah memberikan persembahan kami ini Bapak. Kami tahu Kau tidak pernah melihat berapa besar jumlah kami dalam memberikan persembahan, tapi Engkau Tuhan yang menilai ketulusan hati kami dalam memberikan persembahan di tempat ini Bapak. Kau berkati persembahan ini Tuhan Yesus, berkati para pelayan Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat Tuhan agar mereka boleh Tuhan Yesus memberikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena kedalam saja kami berucap syukur, haleluya, amin. Bagi para saudara, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang memberikan persembahan, nanti setelah ibadah ini akan diposting, akan diberikan oleh rekening gereja, boleh saudara boleh mentransfer persembahan melalui nomor rekening gereja. Saya mengundang Bapak Gembala di tempat. Sebelumnya mari kita mau berdoa, kita mau doa sampai syafaat, kita mau pujian bagi bangsa ini. Doa-doa kami di tempat ini Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan layakan Tuhan agar setiap pokok-pokok yang kami naikkan boleh naik hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan Kau boleh Tuhan Yesus menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Pertama-tama kami ingin berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Ini bangsa kami Tuhan yang kami cintai, yang kami kasih Bapa. Biarlah Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau boleh Tuhan berkenan atas bangsa dan negara kami Bapa. Agar Tuhan Yesus bangsa negara kami ini oleh Tuhan pulihkan. Kau berkati Tuhan Yesus jajaran pemerintahan mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden kami sampai yang terendah Tuhan di tingkat RT Tuhan. Biarlah Tuhan setiap orang yang menjabat Tuhan Yesus mereka boleh menjalankan tugas mereka Tuhan Yesus dengan baik dengan hikmat daripada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami tolak Tuhan orang-orang yang punya kepentingan Tuhan Yesus yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Mari berkati Tuhan khususnya Bapak Presiden kami Bapak Jokowi. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Kau berikan kekuatan Tuhan agar Presiden kami Tuhan boleh menjalankan tugasnya Tuhan. Dan boleh Tuhan Yesus dia mendapatkan Tuhan Yesus hikmat daripada-Mu Bapa untuk menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Kau juga berkati para jajaran Tuhan agar mereka boleh Tuhan Yesus sepaham Tuhan sehingga tidak ada perpecahan dalam pemerintahan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya Tuhan Yesus bangsa dan negara kami ini Tuhan yang saat ini sedang dilanda pandemi Tuhan. Mari Tuhan berikan Tuhan Yesus pertolongan daripada-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk melihat Tuhan bangsa Indonesia ini boleh Tuhan Yesus beraktivitas kembali Tuhan Yesus normal kembali Tuhan. Agar Tuhan Yesus Kau boleh melihat Bapa dengan kejadian adanya pandemi ini Tuhan. Banyak Tuhan Yesus sektor industri Tuhan yang mulai melemah Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus kepada-Mu Bapa. Berikan Tuhan Yesus urapan daripada-Mu Tuhan agar virus ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kami Tuhan boleh menjalankan kehidupan kami kembali Bapa. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan Yesus, di Indonesia, bahkan gereja kami ini Tuhan Yesus di Sesras Ministry Bapa. Kau melihat Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan saat ini banyak yang sudah kosong Tuhan, tidak beroperasi karena adanya virus ini Tuhan. Kau melihat kerinduan para jemaat-Mu Tuhan, Kau melihat kerinduan umat-Mu Bapa untuk kembali beribadah, memenuhi gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan
pemulihan Tuhan. Layakkan kami untuk menerima pemulihan daripada-Mu. Layakkan kami untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan Yesus di seluruh dunia Bapa. Biarlah Tuhan, walaupun kami Tuhan Yesus tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama Tuhan, biarlah Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, Kau gerakkan hati mereka untuk mereka selalu boleh rindu Tuhan mencari Engkau Bapa. Boleh rindu Tuhan Yesus membaca firman-Mu di rumah Tuhan Yesus. Mereka pujian menyembah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan doa-doa kerinduan kami Tuhan, pokok-pokok doa kami Tuhan mulai sampai kehadiran Tuhan, sehingga kami boleh menerima jawaban daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya ke dalam saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Gembala untuk boleh menutup ibadah hari ini dan berdoa berkat. Shalom. Sebelum kita tutup ibadah kita, saya mau sapa dulu jemaat GBI Yesus Trust Ministry yang hampir 2 bulan ini kita beribadah di rumah masing-masing. Dan saya mengucap syukur dan terima kasih. Tetap jalankan ibadah di rumah dengan setia, menunggu dengan sabar. Kita menunggu peraturan pemerintah yang sudah nanti memberikan izin kita bisa buka ibadah kembali di rumah doa kita, di gereja kita masing-masing. Nah, bagi saudara-saudara jemaat dan saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati, responi firman Tuhan yang sudah disampaikannya kepada kita, agar kita bisa kuat menghadapi masalah pandemi ini, agar kita boleh tetap berjalan tegak di mana bencana, musibah, silih berganti menerjang bangsa dan negara, bahkan keluarga dan hidup kita. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengerahkan hidup kita, ketika kita mau dituntun daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita, yuk mari percayalah saudaraku, kita akan tetap berjalan tegak dan kita ngerti pada akhir hidup kita tujuannya kita pergi kemana, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga atas persembahan yang dikirimkan kepada ke gereja itu semuanya kita pergunakan untuk pelayanan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, diri kita akhiri kepada kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih-lebih pada saat kami menghadapi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang, tangan-Mu tidak kurang lebar, melindungi dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan jadi Injil yang hidup menjadi suratan terbuka, sehingga kami mengerti bahwa padi sudah menguning dan kedatangan-Mu sudah dekat. Ajar dan tuntun kami Tuhan untuk tetap dan setia melakukan perintah-perintah-Mu, dan agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saudara-saudara permata hati Tuhan, jika Engkau hidup benar di hadapan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan membukakan perbendaharanya kepadamu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan pribadi, kehidupan jasmani dan rohani-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu, anak istri, cucu mantumu, suamimu. Diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu. Diberkatilah studi anak-anakmu. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat bagi orang-orang sekelilingmu. Angkat kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan serta aminkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kesalut dan damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah anugerah berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, serta kasih sayang dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, Gembala kita yang baik, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang selalu setia menuntun dan memimpin hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, kita diberkati sama-sama, katakan amin.
Tuhan, shalom.